Prims, senang sekali hari ini kita berkesempatan untuk ngobrol santai dengan seorang dokter muda yang udah konsultan, terus famous lagi. Nah, perkenalkan, Dr. Andi Raga Ginting, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi. Dok, ya, Dokter apa kabar dokter? Kabar baik, alhamdulillah. Ya. Dokter Desi apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dok, hari ini kita bakal ngobrol mengenai kesehatan, ya dok, khususnya masalah autoimun. Oke. Baik Prims, nanti komen di bawah dan follow media sosialnya Prim TV ya untuk nanya lebih lanjut. Nah, sekarang kita mulai obrolannya dengan Dr. Andi Raga. Baik dok, begini mengenai autoimun ya di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa sih dok autoimun itu gitu? Oke, baiklah. Jadi kita berbicara penyakit autoimun ya. Memang lagi hype-hype-nya nih autoimun ya. Banyak yang terdiagnosa autoimun dan sebagainya. Tapi mungkin masyarakat belum paham nih mengenai autoimun sebenarnya ya. Jadi penyakit autoimun itu adalah penyakit yang sistem tubuh kita sendiri itu menyerang tubuh kita gitu. Jadi istilahnya sistem imun tubuh, kekebalan tubuh kita itu kan harusnya menyerang benda asing nih ya. Benda asing yang masuk seperti virus, bakteri, jamur dan lain sebagainya. Jadi dia memprotek tubuh kita sebenarnya. Nah, tapi penyakit autoimun, sistem imun tubuh tadi itu malah menyerang diri kita sendiri gitu. Nggak ada bakteri, nggak ada virus, tiba-tiba dia menyerang, bisa menyerang kulit gitu, menyebabkan ruam merah, terus menyerang sendi yang bikin nyeri-nyeri sendi gitu, terus menyerang organ lain manapun bisa. Gitu. Kita sendiri yang terserang ya dok? Iya, jadi tubuh kita yang menyerang kita sendiri. Gitu. Jadi dok, untuk masyarakat umum nih ya, gimana sih mendiagnosa pasien itu yang datang ke dokter nih? Oh ini autoimun, ini bukan gitu. Gimana sih dok? Jadi memang kalau misalnya penyakit autoimun ini agak sedikit sulit nih untuk mendiagnosa sebenarnya. Karena kita tahu bahwasanya autoimun itu banyak jenisnya, Dr. Desi. Ya, jadi jenis penyakit autoimun itu lebih dari 100 jenis. Jadi tentunya datang ke dokter juga dia biasanya bermacam-macam keluhannya. Tapi kita curiga suatu penyakit autoimun apabila dijumpai nih. Yang seringnya kalau misalnya kita jumpai keluhan-keluhan yang terjadi terus-menerus dan lebih dari beberapa minggu atau beberapa bulan gitu. Jadi misalnya ada ruam-ruam kulit nih yang dia udah pergi ke dokter kulit ataupun kemanapun tapi nggak kunjung sembuh, dikira alergi. Kemudian bisa juga dia demam berulang padahal dibilang tipes lah, demam berdarah. Tetapi udah diobatin, bolak-balik keluar rumah sakit tapi tetap juga demam. Nah itu juga salah satunya. Nyeri sendi yang diakibatkan biasanya sepele nih nyeri sendi. Tapi kok makin lama sendi yang nyeri itu makin banyak. Yang awalnya tadi cuma di pergelangan tangan, tiba-tiba kaki juga udah kena. Pindah dia ke bahu gitu. Nah itu biasanya kita curiga ke arah sana. Apalagi kalau misalnya itu terjadi pada wanita usia muda. Nah karena penyakit autoimun sering terjadi pada pasien usia muda yang produktif gitu. Usia muda. Ya, terutama wanita. Tuh. Ya, Prims, wanita usia muda dengan keluhan nyeri-nyeri sendi atau ada keluhan lain yang berlangsung lama ya dok ya? Iya, biasanya berlangsung lama dulu. Kalau baru ya mungkin ya bisa ngerjain sesuatu pegal-pegal ya bukan autoimun lah gitu kan. Jadi dok, kan banyak juga tuh yang nggak tahu ya. Itu sebenarnya autoimun itu genetik atau gimana ya? Nah iya itu banyak nih ya. Jadi pertanyaan di praktek klinik sehari-hari juga, dok penyebab autoimun apa sih gitu kan. Nah genetik itu merupakan ada peran genetik, tetapi itu peran genetik itu cuma sekitar 50% aja gitu. Jadi 50% genetik, jadi istilahnya itu nggak 100% itu bakalan menurunkan gitu. Karena dia ada 50%. faktor genetik dan faktor lingkungan. Jadi kalau cuma genetik aja nih, nggak ada terpapar faktor lingkungan, nah autoimun nggak akan muncul pada seseorang. Gitu. Jadi faktor lingkungannya banyak. Ya misalnya dia merokok, habis itu kena sinar paparan ultraviolet yang kuat, bahan-bahan kimia, ya infeksi, baik itu virus, bakteri dan lain sebagainya. Kalau dia punya genetik autoimun, nah dia akan muncul tuh autoimun. Tapi kalau misalnya nggak punya genetik, ya dia mau merokok berbatang-batang, berbungkus-bungkus juga nggak muncul autoimunnya. Nggak ada ngaruhnya ya, iya, ya. jadi memang genetik ada perannya tapi nggak 100%. Nggak 100%, 50% ya dok ya? Iya. Jadi dok, dari pengalaman dokter nih, banyak pasien yang datang nih ke praktek dokter. Untuk penyakit autoimun sendiri tuh masyarakat secara luas tuh udah teredukasi atau masih banyak yang blank buta gitu lah dok mengenai autoimun? Gimana dok?
Iya, jadi memang saat ini karena kayaknya makin banyak nih ya yang terkena autoimun, bahkan artis-artis juga banyak yang terdiagnosa autoimun. Jadi memang dari segi masyarakat juga memang udah mulai aware terhadap autoimun ya. Dan juga bagusnya juga dokter juga semakin tahu nih penyakit autoimun sehingga bisa men-screening penyakit autoimun bisa sedari awal ya. Jadi mungkin munculnya penyakit autoimun lebih banyak bisa karena memang udah mulai teredukasi baik masyarakat maupun dokternya. Tetapi walaupun masih banyak juga yang belum tahu spesifik autoimun tuh bagaimana gitu. Karena banyak yang bilang saya kena autoimun nih, padahal sebenarnya enggak gitu. Ya, jadi memang dia harus diedukasi lebih jelas lagi autoimun itu kan karena banyak jenisnya gitu sih ya. Sulit nggak, Dok, biasanya mengedukasi pasiennya itu? Ya, sulit gampang sulit lah, tergantung tingkat edukasinya juga sih. Ya. Harus agak sabar juga ya, Dok ya? Yes, pastinya. Jadi, Dok, autoimun ini ya, banyak juga di masyarakat luas tuh yang kayak fakta dan mitosnya gitu. Itu, Dok, kira-kira gimana ya, Dok, mengenai fakta atau mitos yang beredar di masyarakat luas tuh, yang mana autoimun, mana yang bukan gitu. Karena kan mereka bisa mengecap, ih autoimun enggak, itu cuma penyakit biasa kayak gitu, Dok. Gimana, Dok? Oke, jadi kan tadi saya bilang tuh bahwa penyakit autoimun tuh banyak nih ya, dan banyak juga gejala awalnya itu adalah nyeri-nyeri sendi tadi. Iya. Nah, salah satu penyakit autoimun yang terkenal juga itu selain memang adanya lupus ya, itu ada juga namanya artritis rheumatoid. Mungkin bahasa awam itu sebenarnya dibilang penyakit rematik gitu. Tetapi padahal itu rematik tuh lebih luas lagi cakupannya. Nah, yang paling sering itu mitos yang sering yang saya dengar dan mungkin tersebar di masyarakat dibilang, "Dok, mandi malam bisa bikin masalah autoimun nggak kayak rematik gitu kan, rheumatoid arthritis." Nah, itu dia untuk menjawabnya sebenarnya itu hanya mitos ya. Mitos ya, Dok? Jadi nggak ada pengaruh itu ya, nggak ada pengaruh mau mandi malam semalam apapun gitu ya, nggak akan menyebabkan kita muncul autoimun ataupun penyakit rematik untuk kedepannya gitu. Tapi memang kalau kita mandi malam udara dingin ya, cuaca dingin ya agak ya nyeri gitu kan, tapi itu wajar, tapi nggak akan bikin autoimun ataupun rematik kedepannya sih, nggak, mitos gitu. itu ya. Nah, Prims, ternyata mandi malam menyebabkan nyeri sendi yang katanya autoimun itu mitos ya. Jadi udah jelas ya dibilang sama Dokter Andi bahwasanya banyak yang tersebar fakta dan mitosnya. Oke. Jadi, Dok, ke usia-usia muda sekarang ini kan banyak penyakit-penyakit yang muncul gitu ya, Dok ya. Kira-kira untuk ngebedainnya itu kayak yang dokter bilang tadi ya, dia perjalanannya berlangsung lama gitu ya, Dok, dan nggak sembuh-sembuh. Cara mengedukasi anak muda ini gimana ya, Dok? Kira-kira mengenai penyakit autoimun? Iya, yang pastinya kalau misalnya nanti dia merasa ada penyakit autoimun gitu ya, kalau bukan dokter yang menyatakan dia autoimun, ya harus berkonsultasi nih. Konsultasinya memang ke dokter yang spesialis, memang yang ahli dalam bidang autoimun gitu ya. Karena itu autoimun itu luas jenisnya. Jadi kalau misalnya dibilang autoimun, kita harus tentuin nih autoimun jenis yang mana. Karena lebih dari 100 loh. Ada lupus, ada rheumatoid arthritis, systemic sclerosis, dermatomyositis, polymyositis, psoriatic arthritis, banyak sekali. Jadi tampilan juga beragam-ragam gitu. Jadi ya kalau misalnya hanya diperiksa laboratorium nih, terus habis dibilang, "Dok, Bu, Pak, ini autoimun gini." Nah, pastikan tanya nih autoimun jenis yang mana supaya lebih jelas gitu. Nah, salah satu dokter memang yang untuk mendiagnosa untuk autoimun itu ya spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi gitu. Jadi kalau misalnya memang mau tuh harus konsultasikan dulu deh supaya nanti jelas. Jangan nanti tiba-tiba dibilang seseorang autoimun terus langsung depresi nih, karena penyakit autoimun itu penyakit yang seumur hidup. Jadi kalau udah kena penyakit autoimun, dan bagi dokter-dokter yang udah mendiagnosa autoimun juga, itu pastikan memang benar-benar autoimun atau enggak, karena itu akan berdampak kepada kedepannya pada pasien. Iya, karena itu nggak akan bisa sembuh penyakit autoimun. Yang bisa itu dikontrol istilahnya. Apalagi ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, berobatnya ke alternatif ya, Dok ya. Nah, apalagi itu. Ya. Nah, Prims, kita harus konsultasi dengan dokter penyakit dalam, konsultan rheumatologi yang khusus menangani penyakit-penyakit autoimun. Oke, Dok, jadi kira-kira apa nih solusi dan tindakan dari dokter untuk Prims, untuk masyarakat luas atau untuk pasien-pasien dokter yang sering berobat ke dokter mengenai penyakit autoimun ini, Dok? Ya, jadi memang kalau misalnya ada memang kecurigaan ke arah autoimun nih, ya tentunya kita memang benar-benar harus konsultasi, konsultasi karena tadi kan jenis autoimun tuh banyak. Jadi tentunya yang kita lakukan adalah pertama ya kita tanya jawab nih untuk memastikan benar atau enggak. Kemudian
Ada juga pemeriksaan ya, beberapa pemeriksaan laboratorium yang mendukung untuk ke arah diagnosis autoimun. Dan tentunya juga ya harus konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam khusus rheumatologi untuk menentukan nanti pengobatan mana yang akan diberikan. Tentu solusinya ada. Jadi penyakit autoimun walaupun nggak bisa disembuhkan katanya, tetapi itu bisa diobati. Jadi dia bisa dikontrol supaya mencegah komplikasinya. Jadi solusinya tetap berobat lah ya. Berobat ya. Nah, Prims, kita punya di Royal Prima Poli Dr. Andi Raga, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Jadi untuk Prims yang punya pengalaman mengenai sakit yang mungkin lama sembuhnya, bisa konsultasi ke Dr. Andi Raga dan atau bisa komen di media sosialnya Prim TV ya. Oke, sekian obrolan santai kita bersama Dr. Andi Raga. Sampai ketemu lagi, Dok. Salam sehat selalu ya, Dok. Oke, sampai ketemu lagi Dr. Desi. Terima kasih. Ya.